Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan masih terkait tentang ujian hidup, atau hidup ini adalah ujian, dan itu didasarkan pada sebuah firman Allah yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 7 yang bunyinya, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, agar untuk menguji mereka siapa yang lebih baik amalnya. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan, dan perhiasan itu istilahnya sesuatu yang ya indah, ya menyenangkan. Tapi itu hanya sebagai ujian saja, sehingga nanti akan diketahui mana saja orang-orang yang lebih baik amalnya. Atau kalau ayat yang lain Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang akan dimuliakan oleh Allah di antara manusia itu yaitu yang paling takwa. Jadi kalau dikaitkan dengan kesenangan dunia tadi, perhiasan, bukan mana yang paling senang punya harta, kekayaan, kesenangan dunia, bukan. Tapi mana yang paling takwa, berarti mana yang bisa menjadikan kesenangan dunia itu menjadikan dia lebih sujud kepada Allah, atau lebih taat, takwa kepada Allah. Insya Allah arahnya seperti itu. Sehingga semuanya itu hanya untuk ujian bagi manusia, khususnya orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman mungkin bukan untuk ujian, tapi istidraj, atau istilahnya orang yang tidak beriman dibiarkan begitu saja. Kesenangan itu hanya menambah dosanya dan menambah hukumannya nanti di akhirat.
Dan ujian itu biasanya kalau di dunia ini kita mengenal ada yang menguji, kemudian ada yang diuji, kemudian ujian itu biasanya juga ada soalnya, jumlah soalnya, kemudian juga ada kunci jawaban, dan juga yang diujikan itu sudah dipelajari atau sudah diberikan bahan pelajarannya, sehingga nanti ketika ingin menjawab soal itu ya sudah ada, sudah dipelajari, sehingga tidak asal menjawab menurut selera, menurut pikiran kita tanpa ada dasar. Sehingga kalau kita asal menjawab, ya mungkin tidak mendapat nilai yang sesuai dengan yang diinginkan yang memberi soal atau yang membuat soal tentunya. Dan kemudian juga biasanya ada tim yang mengoreksi, yang memberikan penilaian apakah jawaban itu benar atau tidak, dan sejauh mana tingkat kebenarannya, dan juga sejauh mana tingkat kesalahannya, sehingga nanti ada nilai tersendiri di antara satu dengan yang lain. Dan tentunya juga kalau bisa menjawab soal-soal itu dengan baik, maka ada hasil akhirnya, apakah lulus atau tidak, dan juga kalau lulus itu kelanjutannya bagaimana, kalau tidak lulus juga bagaimana, istilahnya apakah terus nanti naik ke jenjang selanjutnya atau tidak. Biasanya seperti itu. Nah, untuk kaitannya ujian hidup ini juga ya boleh dikatakan ada kemiripan seperti itu, insya Allah. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini ya hampir mirip tadi, sebagai ujian yang nanti kalau lulus bisa naik ke tingkat selanjutnya. Kalau lulus ya insya Allah masuk surga, kalau tidak lulus, nah itu bisa masuk neraka. Naudzubillah. Dan kemudian Allah memberikan ujian di dunia ini yang bentuknya ya soal-soal, dan soal-soalnya atau masalahnya ya semuanya yang ada di dunia ini itu ya soal, ya masalah tadi, dan juga harus dijawab dengan baik dan benar. Dan Allah juga memberikan kunci istilahnya atau kunci jawaban yang insya Allah itu juga ada di dalam Al-Quran, yang kemudian juga nanti diperjelas atau ditambah di dalam hadis Rasulullah yang sahih tentunya, sehingga nanti setiap ada persoalan
jawabannya insya Allah sudah tersedia di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tinggal kitanya saja mau tidak belajar memahami isi Al-Quran dan hadis tadi. Sehingga kalau kita sudah mempelajarinya, mengkajinya, memahaminya dengan baik dan benar, insya Allah kita bisa menjawab soal-soal yang Allah berikan kepada kita dengan baik dan benar tadi. Dan jawaban-jawaban itu diantaranya nanti kalau kita itu mendapat musibah umpamanya, di Al-Quran sudah diajarkan kita harus sabar. Kalau kita mendapat nikmat, kesenangan, di Al-Quran juga sudah memberi jawaban. Kita harus bersyukur. Dan kemudian juga kalau kita itu dizolimi orang lain, umpama dicela, disakiti, dipersalahkan umpamanya, di Al-Quran ada juga kita disuruh memaafkan dan juga disuruh mendoakan atau memohon ampunkan. Dan kalau kita itu juga umpamanya diberi oleh Allah harta, kekayaan umpamanya, apa yang harus kita lakukan? Di Al-Quran juga sudah dijelaskan. Kita disuruh zakat, suruh infak, sedekah, terus yang lain-lainnya, semuanya kita harus bagaimana melakukannya. Ada ayat yang bunyinya wa anfiqu fi sabilillah, yang artinya dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Harta itu yang mana? Ya semuanya, bukan hanya uang, bukan hanya emas, tapi juga nikmat-nikmat Allah yang Allah beri pada kita, baik itu suami, istri, anak, harta kekayaan tadi, tubuh kita, kesehatan kita, semuanya itu harus dibelanjakan di jalan Allah, dalam arti digunakan di jalan Allah. Jadi sudah jelas sebenarnya bahwa semua yang ada ini di dunia sebagai ujian, sehingga kalau kita bisa menjawabnya dengan benar, ya insya Allah itu akan menjadi amal soleh yang nantinya itu menjadi kebaikan yang bisa menghantarkan kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Insya Allah seperti itu. Dan kalau kita coba uraikan beberapa contoh umpamanya, ya seperti nikmat Allah tadi yang banyak tadi, semuanya kan harus kita syukuri. Salah satunya umpamanya mulut kita itu kan nikmat Allah, dan itu harus kita syukuri. Paling tidak atau minimal kita ya mengucap alhamdulillah. Nah, sudahkah kita ini setiap harinya, yang dulu, yang sekarang, atau hari ini saja, sudahkah kita itu mengucap alhamdulillah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa mulut ini? Paling tidak ya, kalau bahasa kitanya mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah memberi aku berupa nikmat mulut, sehingga mulut saya bisa berbicara dengan baik,
tidak sakit, tidak celat, dan itu nikmat darimu ya Allah yang harus aku syukuri. Kira-kira seperti itu cara menggunakan mulut sebagai nikmat dari Allah, yang kemudian juga tentunya dilanjutkan dengan ayat tadi yang wa'ambiku fisabilillah itu, belanjakan di jalan Allah. Ya kalau mulut ya gunakanlah untuk di jalan Allah. Di jalan Allah itu apa? Kalau kaitannya dengan mulut, ya kembali ke kunci jawaban atau kunci soal yang ada di dalam Al-Quran, sehingga apa yang dilakukan mulut tadi benar dan bernilai pahala kebaikan. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan wa qulu linnasi husna, yang artinya dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, maka apa yang kita lakukan dalam kesehari-harian kita kaitannya dengan mulut, kaitan dengan perkataan, pembicaraan, ya harus baik itu kepada siapapun, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada orang lain, teman, juga kepada siapapun yang kita mungkin ya tidak kenal, yang jauh, yang dekat, semuanya harus digunakan mulut ini untuk bicara yang baik. Dan yang baik itu bagaimana? Di Al-Quran kan juga sudah diberikan jawaban-jawaban. Tinggal bagaimana kita bisa mengeterapkan jawaban itu sesuai dengan soal-soal yang Allah berikan. Kalau soalnya nomor 1 ya jawaban yang sesuai dengan nomor 1 itu kan seperti itu. Kalau soalnya kaitannya mulut kita yang harus berkata yang baik, di antara yang baik itu apa saja, yang tidak baik apa saja, sehingga kita tahu mana yang harus kita ucapkan dan mana yang harus tidak kita ucapkan, kan seperti itu. Ya umpamanya kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, itu jelas, ayatnya jelas. Jadi kita juga harus berupaya bagaimana caranya dalam keseharian kita itu kalau berbicara tidak ada unsur mencari-cari kesalahan orang lain. Itu seharusnya seperti itu. Dan juga tidak ada unsur mencela umpamanya, karena ada ayat yang juga kita tidak boleh mencela atau merendahkan orang lain. Maka itu juga harus kita amalkan atau harus kita jawab soal-soal tersebut dengan kita itu tidak mencela, merendahkan orang lain dalam ucapan, walaupun nanti juga dalam aktivitas atau perbuatan kita yang lain yang mengarah ya tidak merendahkan orang lain. Dan juga umpamanya kita itu berjalan di muka bumi dalam arti ya menjalani hidup ini, aktivitas kita apa saja itu harus rendah hati karena Allah menghendaki seperti itu. Artinya apa? Ya kita kalau berhadapan dengan siapapun, dengan orang yang tua, orang yang muda, orang yang masih anak-anak, orang yang baik, orang yang mungkin belum baik, orang yang mungkin ada yang menjengkelkan umpamanya,
semuanya. Tetap kita itu ya harus rendah hati, harus baik hati. Dan itu akan nampak di raut muka kita, senyum kita, tutur kata kita. Kalau kita itu rendah hati, hingga tidak ada kalimat-kalimat yang mengarah ya mengejek atau merendahkan atau senyumnya senyum kuda umpamanya. Kan tidak seperti itu. Nah itu salah satu contoh ujian yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jawab dengan benar, dengan baik. Dan jawaban itu harus sesuai dengan keinginan Allah atau sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan pedoman, tuntunan. Pedoman apa? Ya pedoman hidup. Pedoman untuk menjawab semua soal yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi suami atau istri, itu soal. Diberi anak, itu soal. Tidak diberi anak, itu soal. Tidak diberi harta banyak, itu soal. Diberi harta banyak juga soal. Diberi tetangga, teman, saudara yang baik, itu soal. Diberi teman, tetangga, saudara, atau siapapun yang tidak baik, menjengkelkan, itu juga soal. Dan semuanya harus dijawab dengan benar. Tapi bagaimana kita mau menjawab dengan benar kalau kita tidak tahu isi Al-Quran, tidak tahu tujuan Al-Quran, dan tidak pernah mengajinya, atau mengajinya tidak serius dalam arti hanya dibaca saja, tidak ngerti artinya, tidak dipelajari, hanya karena mengharapkan pahala saja, membaca Al-Quran berpahala, sehingga sudah senang seperti aja, sehingga tidak tahu apa isi Al-Quran, tujuannya apa, terus aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari apa, ya itu akan menjadi masalah. Walaupun ya membaca itu baik, berpahala, iya, tidak ada salah. Tapi kalau hanya seperti itu, ya sayang kan istilahnya. Kita itu punya emas. Emas itu baik, kita simpan baik. Tapi kalau hanya untuk ganjal meja, ya kan manfaatnya kurang. Hanya untuk ganjal nggak harus emas. Batu bisa kan begitu. Nah ini yang kadang tidak kita sadari. Apalagi kadang-kadang yang sudah ngaji, yang sudah mempelajari, yang bahkan mungkin hafal Quran saja, ya tidak menjamin dia itu ngerti, dia itu mengamalkan. Padahal kita itu sudah diingatkan oleh Allah sebenarnya. Umpamanya ayat Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, yang artinya sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kan juga maksudnya kalau dia itu sholat itu ngerti apa yang dibaca dan dipahaminya, maksud tujuannya, ya tentu saja dia ya tidak berbuat keji dan mungkar. Salah satu keji dan mungkar itu ya yang saya sampaikan awal tadi, umpamanya kalau kita itu masih mencari kesalahan orang, merendahkan orang, mencela, meremehkan, kata-kata kita mungkin menyakitkan, membuat orang sakit hati umpamanya. Nah, itu kan artinya sholatnya itu belum begitu ngerti, belum begitu dipahami. Mungkin sudah ngerti tapi baru tahap sholatnya harus lurus, safnya kalau berjamaah, kakinya harus rapat, tangannya harus di atas dada, umpama seperti takbirnya begini, terus nanti fatihahnya begini, rukunya begini, sujudnya begini, itu bagus. Tapi kan belum sampai mengarah tanha anil fahsya wal munkar tadi.
karena yang diharapkan di situ. Makanya kalau ada ayat di surat Al-Maun itu Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Itu insya Allah arahnya lalai itu ya tidak merubah tadi, tidak menjadikan dia itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga sholatnya celaka, sia-sia, tidak ada manfaatnya. Dan celaka itu insya Allah tidak ada kaitannya dengan karena nasabnya tidak lurus, karena Al-Fatihahnya kurang fasih. Saya kira bukan itu, tapi ya karena tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah sholat tertib, tapi mulutnya, kata-katanya masih menyakitkan saudara kita yang lain, membuat orang sakit hati, marah, jengkel karena ucapan-ucapan kita umpamanya, yaitu yang harus kita ketahui dan harus kita sadari dan harus kita rubah kalau kita masih seperti itu. Nah itulah, kalau kita paham tentang Al-Quran sebagai kunci jawaban kehidupan ini, atau bahasanya Al-Quran ya hudalinas, petunjuk bagi manusia, atau hudalil mutakin, petunjuk untuk orang yang takwa, petunjuk untuk memberikan jawaban-jawaban semua persoalan yang ada di dunia ini, baik yang kecil ataupun yang besar. Nah, yang kecil itu diantaranya kalau boleh dianggap kecil, ya apa yang ada di dalam diri kita ini, umpamanya tadi mulut, yang lainnya mata umpamanya. Sudahkah kita itu diberi nikmat oleh Allah? Mata itu kita syukuri hari ini, kemarinnya, sudahkah? Kalau belum, berarti kita salah di hadapan Allah. Kalau salah itu artinya dosa. Kalau sudah dosa, sudahkah kita itu mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah, astagfirullahaladzim, selama ini aku jarang sekali mensyukuri nikmat-Mu yang berupa mata, sehingga itu salah menurut-Mu ya Allah. Ampuni kesalahanku ya Allah. Sudahkah seperti itu? Artinya paling tidak pada saat ini atau kemarin kita ada dua kesalahan yang mungkin dilakukan, yaitu tidak mensyukuri entah itu mata, mulut, hidung, telinga, pikiran kita yang sehat, badan kita, semuanya. Dan ketika kita belum mensyukuri, itu salah di hadapan Allah, kita juga berarti belum minta ampun kepada Allah atas kesalahan itu. Kan seperti itu. Itu baru yang nikmat seperti itu. Belum nikmat yang lainnya. Dan banyak sekali nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Termasuk persoalan sholat tadi. Sudahkah kita itu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah ya Allah, pada hari ini aku bisa mengerjakan sholat ini, itu atas nikmat-Mu ya Allah. Dengan aku bisa menjalankan ini, menjadikan amal soleh, menjadikan kebaikan bagiku ya Allah, itu suatu nikmat yang sangat berharga bagiku ya Allah. Umpama seperti itu. Juga minta ampun, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami kalau sholat kami selama ini ternyata belum menjadikan kami mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata kami masih berkata yang tidak baik kepada saudara kami yang seiman. Pada orang yang beriman itu menurut-Mu ya Allah itu saudara, tapi kami menyikapinya seperti bukan saudara, seperti musuh, seperti orang yang jelek, yang menjijikkan, sehingga kami mencela, menghina, meremehkan.
Pernahkah kita itu berdoa seperti itu? Atau kita merasa tidak punya salah? Itu yang harus kita pikirkan, harus kita muhasabah, istilahnya koreksi, ya, sehingga kalau kita itu tahu bahwa ternyata banyak soal-soal yang Allah berikan kepada kita tidak menjawabnya dengan benar, menjawabnya salah, sehingga tim koreksi malaikat Raqib dan Atid mencatatnya. Mungkin banyak Atid yang mencatat karena banyak salah-salahnya yang harus kita mohon ampunkan kepada Allah dan kita rubah dengan kebaikan-kebaikan agar kesalahan itu dihapus oleh Allah, agar diganti dengan yang baik. Kan seperti itu. Nah, inilah hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Sehingga kalau kita melihat sesuatu yang enak, ya kita bersyukur kepada Allah dengan baik. Kalau melihat sesuatu yang gak enak, ya harus ingat, ini ujian, kita harus sabar, kita harus memaafkan, kita harus tetap rendah hati, jangan suka mencela, jangan suka marah, emosi, hanya karena tidak sesuai dengan keinginan kita, ya jangan. Insya Allah seperti itu. Nah, inilah yang harus selalu kita usahakan untuk kita ingat bahwa semua ini adalah ujian, semua yang ada ini adalah soal, dan kuncinya sudah ada di dalam Al-Quran dan kemudian di hadis. Insya Allah seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi saya pribadi. Dan kalau ada kata-kata atau rangkaian ucapan tadi yang kurang jelas ataupun keliru, saya minta maaf dan kepada Allah mohon ampun. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.